Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan berbicara atau seni berbicara. Keterampilan berbicara atau seni berbicara itu bisa juga kita sebut sebagai public speaking ya teman-teman. Dan sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, saya mau tanya, apa sih public speaking itu? Oke, public speaking adalah keadaan di mana kita harus berbicara di depan umum atau di depan banyak orang untuk menyampaikan ide atau gagasan kita berdasarkan tema yang telah ditentukan. Contohnya, seperti waktu saat kita berpidato, waktu orasi, presentasi, dan sejenisnya. Dari sini jelas ya teman-teman, bahwa public speaking berbeda halnya dengan sekedar berbicara biasa. Kalau kita berbicara biasa, mungkin sudah setiap hari kita melakukannya, yang itu spontan kita lakukan tanpa persiapan dan untuk kepentingan diri kita sendiri. Adapun untuk public speaking, waktunya itu ditentukan. Kita perlu belajar ulang untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas kita, kualitas kata kita dalam mengatur kosakata. Kemudian juga kita berbicara itu ada tujuan tertentu dan perlu persiapan secara baik atau terorganisir. Lalu, apakah public speaking merupakan sebuah bakat yang dimiliki oleh orang-orang tertentu? Jawabannya tidak ya kawan, sebab public speaking itu bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa juga diperbaiki. Selain itu, setiap orang memiliki bakat yang sama dalam berbicara, tinggal bagaimana kita mau mengembangkannya atau tidak. Dan pada umumnya, dalam public speaking kita akan mengenal 4 metode. Apa saja 4 metode itu? Yang pertama, metode manuskrip atau naskah. Pada metode ini, sang pembicara akan menyampaikan naskah yang sebelumnya telah ditulis atau diketik untuk kemudian dibacakan secara keseluruhan waktu dia melakukan public speaking. Kemudian yang kedua, ialah menghafal atau memoriter. Pada metode ini, sang pembicara akan menghafalkan seluruh naskah yang ia buat sebelumnya untuk kemudian ia sampaikan tanpa menggunakan naskah itu sama sekali waktu dia melakukan public speaking di depan publik. Dan yang ketiga adalah metode impromptu atau spontanitas. Pada metode ini, sang pembicara tidak disiapkan sama sekali naskah atau persiapan untuk berpidato. Dia juga tidak membaca naskah karena biasanya sang pembicara ditunjuk secara tiba-tiba untuk menyampaikan sesuatu di depan umum. Sehingga untuk metode ini, biasanya sang pembicara mengandalkan pengetahuan atau wawasan dia dalam menyampaikan argumen dia. Dan yang keempat ialah metode ekstemporer atau menjabarkan gerakan. Pada metode ini, sang pembicara akan membawa catatan kecil yang berisi tentang pokok-pokok atau poin-poin yang akan dia jabarkan waktu dia melakukan public speaking di depan umum. Kemudian, agar penyampaian kita bisa diterima oleh audiens dengan mudah, maka kita harus memperhatikan teknik-teknik berbicara agar apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh audiens. Yang pertama, apa saja itu? Yakni jelas baik dari kalimatnya maupun dari vokal kita waktu menyampaikan. Kemudian selain itu, hendaknya apa yang kita sampaikan itu singkat padat. Selain itu juga mengesankan. Kemudian hendaknya waktu kita di hadapan audiens itu kita tetap bersikap sopan, semangat, tenang, dan yang pasti percaya diri. Untuk awal-awal, mungkin kita akan merasa nervous atau grogi atau susah lah dan lain sebagainya. Namun itu perlu kita lawan, sebab kunci dari public speaking adalah latihan yang terus-menerus. Sehingga ketika kita mengalami kesusahan, hendaknya kita tetap memaksa keadaan itu untuk terus mencoba. Dari susah kita paksa, kita akan bisa terbiasa dan lama-lama akan menjadi luar biasa.